Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia Damayanti dengan NPM C1C021004 dari kelas D Prodi S1 Akuntansi dengan dosen pemampu yaitu Bapak Wisman MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendal Ramlan atau dalam Rohamdi dan Nusha 2010. Jadi, menurut Ramlan, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Sehubungan dengan itu, Handayani Dekaka juga mengatakan perihal pentingnya ide dalam sebuah paragraf. Ia mengatakan, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalin untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Menurut Akadia, paragraf merupakan sebuah inti penugasan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang menghubungkan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Jenis-jenis paragraf. Paragraf terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka dapat disebut paragraf pendahuluan atau introduction. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. Karangan atau esai yang baik harus memiliki paragraf pembuka yang terletak pada awal karangan. Jumlah paragraf pembuka harus 1 dan tidak boleh lebih dari 1. Paragraf pembuka lebih dari 1, maka pokok pembicaraannya menjadi tidak jelas. Contoh, pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Namun, tidak demikian yang diharapkan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi parlemen. Mereka stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut paragraf isi. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup artinya mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari beberapa penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang, namun tidak boleh juga terlalu pendek, ataupun diputuskan secara begitu saja. Jadi sebagai penulis, sebaiknya dapat menjaga perbandingan antara paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Contohnya, demikian proposal yang kami buat, semoga usaha kafe yang didirikan mendapat ridho dari Allah SWT, serta bermanfaat bagi sesama. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga yaitu kegunaan dari paragraf. Yang pertama, sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan kerangka. Yang kedua, kemudahkan kepemahaman jalan pintar atau ide pokok pengarang. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, sebagai penyampai pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Dan yang terakhir, sebagai penanda bahwa pikiran baru akan dimulai. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan. Dalam pengembangannya, tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan pokok tersebut. Jadi, satu paragraf boleh mengandung satu gagasan pokok atau topik. Semua paragraf harus membicarakan gagasan pokok tersebut. Paragraf dianggap menjadi satuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Yang kedua, yaitu kepaduan. Syarat yang kedua harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah kohersi atau kepaduan. Kepaduan dari sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan. Yang pertama, unsur bahasa yang digambarkan dengan
repetisi atau perulangan kata kunci, kata ganti, kata transisi, atau ungkapan penghubung. Untuk menyatakan kepaduan dari sebuah paragraf, ada bentuk lain yang sering digunakan, yaitu penggunaan kata atau frase. Penggunaan kata dalam bermacam-macam hubungan. Yang B. Perincian dan urutan isi paragraf. Perincian ini dapat diukur secara kronologis menurut urutan waktu secara logis, yaitu sebab akibat, akibat sebab, khusus umum, umum khusus. Menurut urutan ruang, menurut proses, dan dapat juga dari sudut pandang ke sudut pandang orang lain. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan penjelasan kalimat topik dan kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Menurut Ahmad dan Alec pada 2016 mengungkapkan 6 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah paragraf yang efektif. Yang pertama yaitu kejelasan, yang kedua yaitu keterkaitan, yang ketiga yaitu kohersi, yang keempat yaitu kelengkapan. Kejelasan. Aspek kejelasan merupakan aspek formal di dalam penulisan paragraf. Kejelasan ini adalah pikiran atau ide terjalin dengan lancar. Pemilihan kata yang tepat dan penyusunan kalimat efektif yang ditandai dengan pemberian penekanan pada bagian-bagian tertentu yang mengembangkan keseluruhan isi paragraf. Yang kedua, keterkaitan. Aspek keterkaitan ini dapat perhatian tersendiri bagi pembaca, sebab bukan tidak mungkin apa yang ditulis tidak akan dibaca jika topik atau pokok persoalan yang ditulis tidak membangkitkan minat dan hasrat pembaca untuk membaca. Oleh sebab itu, pemilihan topik yang menarik bagi Anda sehingga Anda dapat menyalurkan ketertarikan Anda kepada pembaca dengan baik melalui tulisan Anda. C. Kesatuan. Kesatuan adalah setiap paragraf yang ada dalam suatu karangan harus menjelaskan satu maksud atau sebuah kelompok pikiran atau gagasan utama yang dijelaskan. Yang selanjutnya itu koherensi ialah keterpaduan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain yang bentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Selanjutnya itu kelengkapan. Untuk membuat para pembaca menikmati dan memahami isi cerita di dalam paragraf dengan baik dan benar, diperlukan syarat yang disebut kelengkapan, sebab melalui aspek kelengkapan inilah para pembaca dapat memahami isi paragraf dengan mudah. Berdasarkan paragraf di atas dapat disimpulkan syarat-syarat pembentukan paragraf yang baik harus memperhatikan kesatuan, kepaduan, kelengkapan, kejelasan, tarikan, dan kelengkapan. Jadi dalam sebuah paragraf harus memiliki syarat tersebut agar sebuah paragraf tersebut menjadi paragraf yang padu. Struktur paragraf. Struktur paragraf dibagi menjadi 8 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, yaitu kemungkinan yang memiliki susunan transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengemban, dan kalimat penegas. Tidak ditemukan dalam paragraf yang dianalisis. Yang kedua, yaitu kemungkinan kedua, kemungkinan yang memiliki susunan transisi berupa kata atau kelompok kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Tidak ditemukan dalam paragraf yang dianalisis. Yang ketiga yaitu kemungkinan ketiga, yaitu kemungkinan ini susunannya ialah kalimat topik, kalimat pengemban, dan kalimat penegas. Yang keempat yaitu kemungkinan keempat, kemungkinan ini susunnya ia transisi berupa kata atau kelompok kata, kalimat topik, dan kalimat pengemban. Yang kelima yaitu kemungkinan kelima adalah kemungkinan ini susunannya ialah transisi atau berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengemban. Yang keenam atau kemungkinan keenam yaitu kemungkinan ini susunannya ialah kalimat topik dan kalimat pengemban. Yang ketujuh atau kalimat ketujuh yaitu kemungkinan ini susunannya ialah kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang kedelapan yaitu kemungkinan kedelapan, kemungkinan ini susunannya ialah kalimat pengemban, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Teknik pemaparan paragraf. Secara garis besar,
Pemaparan atau pengemban paragraf memiliki dua macam teknik, yaitu dengan menggunakan ilustrasi. Artinya teknik pengemban paragraf itu secara garis besar ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan ilustrasi. Apa yang dikatakan kalimat topik dilukiskan dan digambarkan dengan kalimat-kalimat penjelas, sehingga di depan pembaca tergambar dengan nyata apa yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, dengan analisis. Apa yang dinyatakan kalimat topik dianalisis secara logis, sehingga pernyataan tadi merupakan suatu yang meyakinkan. Di dalam praktik, kedua teknik di atas terperinci lagi menjadi beberapa cara yang lebih praktis. Di antaranya, yang pertama, dengan memberikan contoh, yang kedua dengan memberikan fakta-fakta, yang ketiga dengan memberikan alasan, yang keempat dengan bercerita. Berikut ini paragraf berdasarkan teknik pemaparannya, yaitu descriptive text, yang artinya deskripsi disebut juga paragraf melukis atau lukisan. Paragraf ini melukis apa yang dilihat di depan mata. Deskriptif bersusun dengan hal-hal yang kecil yang tertangkap oleh panca indera. Yang kedua, expositoris paragraf, yang artinya expositoris paragraf disebut juga paragraf pemaparan. Paragraf ini menampilkan suatu objek peninjauan tertuju pada satu unsur saja. Penyampaiannya dapat menggunakan perkembangan analisis kronologis dan keruangan. Yang ketiga yaitu argumentatif paragraf. Argumentatif paragraf sebenarnya dapat dirumuskan ke dalam expositoris. Paragraf argumentatif disebut juga persuasi. Paragraf ini lebih bersifat majemuk atau meyakinkan pembaca terhadap suatu hal objek. Biasanya paragraf ini menggunakan paragraf analisis. Yang selanjutnya yaitu naratif karangan. Yang naratif karangan atau narasi biasanya dihubungkan dengan cerita-cerita. Oleh sebab itu, sebuah karangan narasi atau paragraf narasi hanya kita temukan dalam novel, cerpen, dan hikayat. Itulah penjelasan dari saya tentang paragraf. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.